Gadis cleaning service pusat perbelanjaan ibu kota, berjodoh dengan pengusaha muda. Tidak berpanjang kalam lagi, ayo langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Di sebuah pusat perbelanjaan megah di tengah kota, Anita, seorang cleaning service muda, menjalani rutinitasnya. Anita dikenal sebagai pekerja yang rajin dan murah senyum. Setiap pagi, ia menyusuri lorong-lorong mall, membersihkan kaca, mengepel lantai, dan memastikan lingkungan tetap bersih dan nyaman bagi pengunjung. Hari itu, seperti biasa, Anita sedang mengepel lantai di dekat sebuah butik mewah. Sambil bekerja, ia sesekali melirik pengunjung yang berlalu lalang, membayangkan kisah hidup mereka yang mungkin jauh berbeda dari dirinya. Baginya, bekerja keras adalah bagian dari hidup yang tak terelakkan. Sementara itu, di sisi lain mall, seorang pengusaha muda bernama Adrian tengah terburu-buru. Adrian baru saja selesai dari sebuah rapat penting dengan investor dan sedang menuju kafe favoritnya untuk bertemu klien lain. Adrian, dengan penampilannya yang rapi dalam setelan jas biru tua, menarik perhatian banyak orang. Namun, pikirannya yang sibuk membuatnya kurang memperhatikan sekeliling. Ketika Adrian berjalan cepat melewati butik, ia tak sengaja membentur Anita yang sedang menunduk untuk mengepel lantai. Ember air yang dipegang Anita terjatuh, tumpah membasahi lantai dan sebagian celana Adrian. Astaga! Maaf, Pak. Anita buru-buru meminta maaf sambil mengangkat embernya. Wajahnya memerah karena malu. Adrian, yang awalnya terkejut, melihat ke arah Anita. Tidak apa-apa, katanya, mencoba menenangkan Anita meskipun sedikit kesal karena celananya basah. Namun, saat melihat wajah Anita yang terlihat gugup, Adrian tersenyum tipis. Kamu baik-baik saja? Maaf, aku juga sedang tidak melihat jalan. Anita mengangguk cepat. Iya, Pak, saya baik-baik saja. Saya benar-benar tidak sengaja. Namamu siapa? Tanya Adrian tiba-tiba, merasa penasaran. Anita, Pak, jawabnya dengan suara pelan, masih merasa bersalah. Anita, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini hanya celana, bisa dicuci, ujar Adrian sambil tertawa kecil. Kalau boleh tahu, sudah lama kamu bekerja di sini? Anita mengangguk, mulai merasa lebih nyaman dengan sikap Adrian yang ramah. Sudah hampir 3 tahun, Pak. Saya bekerja di sini untuk membantu keluarga di kampung. Adrian mengangguk mendengar jawaban itu. Ada sesuatu dalam cara Anita berbicara yang membuatnya terkesan. Kesederhanaan dan ketulusan yang jarang ia temui di lingkaran pekerjaannya yang penuh intrik dan ambisi. Karena waktu masih ada sebelum pertemuannya dimulai, Adrian memutuskan untuk berbincang lebih lama. Ia bertanya tentang kehidupan Anita, pekerjaannya, dan mimpinya. Anita, yang awalnya malu-malu, mulai berbicara dengan lebih terbuka. Ia bercerita tentang keluarganya, tentang impiannya untuk suatu hari membuka usaha kecil di kampung halamannya, dan tentang rasa syukurnya meskipun pekerjaannya sederhana. Percakapan itu membuat Adrian teringat pada dirinya sendiri saat memulai karir. Ia juga berasal dari keluarga sederhana yang berjuang untuk bertahan hidup. Melihat semangat Anita, ia merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu. Setelah beberapa menit berbincang, Adrian memberikan kartu namanya kepada Anita. Jika suatu hari kamu butuh bantuan atau ada hal yang bisa kubantu untuk mewujudkan mimpimu, hubungi aku. Jangan sungkan, ya. Anita tertegun, tak menyangka pria yang membenturnya tadi ternyata seorang pengusaha dan bahkan menawarkan bantuan. Terima kasih banyak, Pak Adrian. Saya sangat menghargainya, ucap Anita dengan tulus. Hari itu menjadi awal dari pertemuan yang mengubah hidup Anita. Tak lama setelah itu,
ia memberanikan diri menghubungi Adrian, yang kemudian membantunya memulai usaha kecil. Bukan hanya sebuah pertemanan yang terjalin, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana kebaikan dan ketulusan dapat melintasi batas-batas status sosial. Adrian juga belajar banyak dari Anita, bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal meraih kesuksesan, tetapi juga tentang memberi dampak positif pada kehidupan orang lain. Setelah pertemuan singkat itu, Adrian tak bisa melupakan kesan yang ia dapatkan dari Anita. Bukan hanya tentang kesederhanaannya, tapi juga semangat yang terpancar dari setiap kata yang ia ucapkan tentang keluarganya. Sementara itu, Anita pun masih terbayang oleh kebaikan Adrian, yang meskipun seorang pria mapan, tetap rendah hati. Seminggu kemudian, saat Anita sedang bekerja seperti biasa di mall, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Anita! Anita menoleh dan terkejut melihat Adrian berdiri di sana, tersenyum ramah dengan setelan kasual. Ia membawa sebuah kantong kertas kecil di tangannya. Pak Adrian? Ada apa ya, Pak? Anita bertanya dengan gugup, tidak menyangka pria itu kembali mencarinya. Aku kebetulan ada urusan di mall ini dan ingat kamu. Aku membawa sesuatu untukmu, kata Adrian sambil menyerahkan kantong kertas itu. Anita ragu-ragu menerimanya. Ini untuk saya. Pak, kenapa repot-repot? Adrian tertawa kecil. Tidak ada yang istimewa, hanya beberapa buku tentang usaha kecil. Aku pikir kamu mungkin tertarik membaca jika ada waktu luang. Anita membuka kantong itu dan menemukan beberapa buku bertema bisnis dan kewirausahaan. Ia terharu melihat perhatian Adrian. Terima kasih banyak, Pak. Tapi saya tidak yakin saya bisa memahami buku-buku ini. Saya hanya seorang cleaning service, ucapnya dengan rendah hati. Itu tidak masalah. Semua orang belajar dari awal. Bahkan aku dulu juga tidak tahu apa-apa soal bisnis, jawab Adrian. Percakapan mereka berlanjut, dan untuk pertama kalinya, Adrian mengajak Anita duduk di kafe dekat mall untuk berbincang lebih santai. Di sana, Anita menceritakan lebih banyak tentang hidupnya. Bagaimana ia menjadi tulang punggung keluarga di kampung, bekerja keras untuk membantu adiknya menyelesaikan sekolah, dan mimpinya suatu hari memiliki usaha kecil sendiri. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau boleh tahu, usaha apa yang kamu impikan? Anita tersenyum kecil, seolah malu mengungkapkan mimpinya. Saya ingin membuka warung makanan kecil, Pak. Ibu saya pandai membuat keripik pisang yang enak, dan saya pikir kalau dijual pasti laku. Tapi itu hanya mimpi, Pak. Saya tidak punya modal atau pengetahuan. Adrian mengangguk, memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia berkata, Anita, bagaimana kalau aku membantumu? Tidak hanya soal modal, tapi juga bimbingan untuk memulai usaha. Kita bisa merencanakannya bersama. Anita terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pak Adrian, apa benar Bapak mau membantu saya? Saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan pikirkan sebagai bantuan semata, kata Adrian sambil tersenyum. Anggap ini sebagai investasi, aku percaya pada semangatmu. Tapi tentu saja, kamu harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Dengan mata berkaca-kaca, Anita mengangguk penuh rasa syukur. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, Pak. Terima kasih banyak. Awal perencanaan. Dalam minggu-minggu berikutnya, Anita dan Adrian mulai bertemu secara rutin di sela-sela jadwal kerja Anita. Adrian membantu Anita membuat rencana sederhana, menghitung modal awal, menentukan bahan baku, hingga cara menarik pelanggan. Adrian juga mengajari Anita dasar-dasar mengelola keuangan, seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran.
Meskipun awalnya Anita kesulitan, ia dengan cepat belajar dan mulai memahami pentingnya perencanaan dalam menjalankan usaha. Anita, kunci sukses usaha kecil adalah konsistensi dan kualitas. Pastikan produkmu selalu enak dan pelanggan merasa puas, ujar Adrian suatu hari. Anita mengangguk sambil mencatat. Ia merasa sangat beruntung memiliki seorang mentor seperti Adrian. Beberapa minggu kemudian, Adrian memberikan modal awal yang cukup untuk membeli bahan baku, peralatan sederhana, dan menyewa tempat kecil di kampung Anita. Bersama ibunya, Anita mulai memproduksi keripik pisang dengan berbagai rasa. Produk itu ia beri merek sederhana, Keripik Ibu Anita. Adrian juga membantu membuatkan desain kemasan yang menarik dan mengajarinya cara memasarkan produk melalui media sosial. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Sekarang banyak orang membeli makanan secara online. Gunakan kesempatan ini untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, saran Adrian. Tantangan pertama. Awalnya, penjualan berjalan lambat. Anita merasa frustasi, tetapi Adrian terus mendorongnya untuk tidak menyerah. Semua usaha butuh waktu untuk berkembang. Yang penting, kamu terus berusaha dan belajar dari pengalaman. Titik balik terjadi ketika salah satu pelanggannya memposting ulasan positif tentang keripik Anita di media sosial. Dalam waktu singkat, pesanan mulai berdatangan, bahkan dari luar kampung. Anita dan ibunya harus bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan, tetapi mereka merasa sangat bahagia. Adrian, yang terus memantau perkembangan Anita, merasa bangga melihat bagaimana ia tumbuh menjadi pengusaha kecil yang tangguh. Anita, kamu telah membuktikan bahwa dengan tekad, segalanya mungkin. Aku senang melihat usahamu mulai membuahkan hasil, kata Adrian dalam salah satu pertemuan mereka. Anita tersenyum penuh rasa syukur. Terima kasih, Pak Adrian. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin tidak akan pernah berani memulai ini. Saya akan terus berusaha, tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk keluarga saya. Hari itu, Anita pulang dengan semangat baru, siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Di sisi lain, Adrian merasa pertemuan tak sengaja dengan Anita adalah salah satu momen paling bermakna dalam hidupnya, karena ia tidak hanya membantu seseorang, tetapi juga menemukan inspirasi dari perjuangan seorang wanita sederhana dengan mimpi besar. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Beberapa bulan berlalu sejak Anita resmi membuka warung Ibu Anita. Usaha kecil itu mulai mendapatkan pelanggan tetap, terutama berkat inovasi yang ia terapkan dari saran Adrian. Keripik pisang dengan rasa-rasa unik seperti coklat, keju, dan pedas manis menjadi favorit. Selain itu, layanan pesan antar yang ia kelola melalui aplikasi sederhana membuat warungnya semakin dikenal. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Suatu hari, Anita menerima komplain dari pelanggan bahwa keripik yang dikirim tidak segar. Ia merasa sangat terpukul. Dengan penuh rasa bersalah, Anita menghubungi Adrian untuk menceritakan masalah itu. Pak Adrian, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saya takut pelanggan kecewa dan tidak mau membeli lagi, ucap Anita dengan suara hampir menangis di telepon. Adrian mendengarkan dengan tenang sebelum merespons. Anita, setiap pengusaha pasti pernah menghadapi masalah seperti ini. Yang penting bukan kesalahannya, tapi bagaimana kamu merespons. Sudahkah kamu meminta maaf pada pelanggan itu dan menawarkan solusi? Saya sudah minta maaf, Pak, tapi saya tidak tahu solusi apa yang tepat. Kamu bisa tawarkan penggantian produk gratis atau diskon untuk pembelian berikutnya. Dengan begitu, pelanggan merasa dihargai, dan kamu bisa memperbaiki citra usahamu. Anita mengikuti saran Adrian.
Ia segera menghubungi pelanggan yang komplain dan menawarkan penggantian produk gratis. Pelanggan itu, yang awalnya kesal, akhirnya memuji sikap Anita yang bertanggung jawab. Dari kejadian itu, Anita belajar pentingnya menjaga kualitas dan hubungan baik dengan pelanggan. Nama, warung Ibu Anita, semakin dikenal, bahkan di luar kampungnya. Suatu hari, seorang pemilik toko oleh-oleh besar di kota menghubungi Anita setelah mencoba keripiknya yang dibeli melalui layanan pesan antar. "Bu Anita, keripik pisang Anda rasanya enak sekali. Saya tertarik untuk menjualnya di toko oleh-oleh saya. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" ujar pemilik toko itu melalui telepon. Anita merasa bahagia sekaligus gugup. Tawaran itu tentu menjadi peluang besar. Tetapi ia sadar bahwa produksinya masih terbatas. Ia kembali meminta saran Adrian. "Pak Adrian, ini peluang besar, tapi saya takut tidak bisa memenuhi permintaan toko itu karena kapasitas produksi saya masih kecil." Adrian tersenyum mendengar kabar baik itu. "Itu masalah bagus, Anita. Artinya, usahamu mulai berkembang. Sekarang waktunya kamu berpikir untuk meningkatkan kapasitas produksi. Bagaimana dengan melibatkan lebih banyak tenaga kerja, mungkin dari warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan?" Anita memikirkan ide itu dengan serius. Setelah berdiskusi lebih lanjut dengan Adrian, ia memutuskan untuk merekrut 3 ibu rumah tangga di kampungnya sebagai karyawan. Dengan tambahan tenaga kerja, ia berhasil meningkatkan produksi keripik dan memenuhi permintaan toko oleh-oleh tersebut. Kerja keras Anita mulai membuahkan hasil yang lebih besar. Usahanya tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Media lokal kembali menyoroti kisahnya. Bahkan kali ini ada stasiun TV nasional yang tertarik untuk meliputnya. Saat wawancara, Anita dengan bangga menceritakan perjalanannya dari seorang cleaning service menjadi pengusaha kecil yang sukses. "Saya tidak pernah menyangka hidup saya bisa berubah seperti ini. Semua berawal dari pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang percaya pada mimpi saya dan membantu saya mewujudkannya." Adrian, yang menonton wawancara itu dari kantornya, merasa bangga sekaligus terharu. Baginya, Anita adalah bukti nyata bahwa keberanian untuk bermimpi, meskipun kecil, bisa membawa perubahan besar. Beberapa minggu setelah wawancara itu, Adrian mengundang Anita untuk bertemu di mal tempat mereka pertama kali berkenalan. Kali ini, suasana pertemuan mereka berbeda. Anita tidak lagi merasa canggung atau minder. Ia datang dengan percaya diri, membawa sekotak keripik pisang rasa baru untuk Adrian. "Pak Adrian, ini sebagai ucapan terima kasih saya. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin masih bekerja sebagai cleaning service tanpa pernah mencoba mewujudkan mimpi saya," ujar Anita dengan senyum tulus. Adrian menerima kotak itu sambil tertawa. "Anita, ini semua berkat kerja kerasmu sendiri. Aku hanya membimbing sedikit. Kamu yang menjalani semuanya dengan dedikasi." Mereka berbincang panjang lebar, membahas perkembangan usaha Anita dan rencana ke depan. Adrian bahkan memberi ide untuk memperluas pasar melalui platform e-commerce. Di akhir pertemuan, Adrian berkata, "Anita, kamu tahu, melihat perjuanganmu memberiku semangat untuk membantu lebih banyak orang seperti kamu. Aku percaya, suatu hari kamu juga bisa menginspirasi orang lain untuk meraih mimpi mereka." Anita terus mengembangkan usahanya dengan dukungan moral dan arahan dari Adrian. Usahanya kini bukan hanya tentang menjual keripik, tetapi juga menjadi simbol bahwa siapapun bisa bangkit dari keterbatasan asal mau berusaha dan tidak takut memulai. Adrian pun semakin aktif terlibat dalam program mentorship bagi pengusaha kecil, menjadikan pengalaman bersama Anita sebagai inspirasi utama. Dan di tengah hiruk-pikuk mall yang kini penuh cerita,
Anita dan Adrian menyadari satu hal penting. Pertemuan tak disengaja mereka bukanlah kebetulan, melainkan awal dari perjalanan hidup yang saling menguatkan dan mengubah hidup masing-masing. Warung Anita terus berkembang. Produk keripiknya kini dijual di beberapa toko oleh-oleh sekitar kota, dan pesanan online semakin ramai. Anita mulai memperluas varian produknya, menambahkan makanan ringan lain seperti rempeyek kacang dan kerupuk pedas. Namun, di tengah kesuksesan itu, Anita dihadapkan pada tantangan baru. Salah satu pelanggannya yang memiliki toko besar mengajukan permintaan pasokan dalam jumlah besar untuk dijual secara eksklusif di tokonya. Bu Anita, saya ingin memasukkan produk keripik Anda dalam jumlah besar setiap minggu. Tapi saya butuh kepastian pasokan dan pengiriman tepat waktu. Kalau setuju, kita bisa membuat kontrak jangka panjang, kata pemilik toko melalui telepon. Anita bingung. Tawaran itu sangat menguntungkan, tetapi ia khawatir tentang kemampuan produksinya. Dengan 3 karyawan dan alat sederhana, memenuhi permintaan besar seperti itu terasa mustahil. Merasa kesulitan, Anita langsung menemui Adrian untuk meminta saran. Mereka bertemu di kafe tempat mereka sering berdiskusi. Pak Adrian, saya tidak tahu harus bagaimana. Kalau saya menerima tawaran itu, saya takut tidak bisa memenuhi permintaan. Tapi kalau saya menolak, rasanya seperti melewatkan peluang besar, ujar Anita dengan nada bimbang. Adrian tersenyum bijak. Itu tantangan bagus, Anita. Artinya, usahamu sudah berkembang ke tahap baru. Tapi ini juga waktunya kamu berpikir lebih strategis. Bagaimana kalau kamu mulai mempertimbangkan investasi alat produksi yang lebih baik? Tapi Pak, itu pasti butuh biaya besar. Saya tidak yakin bisa melakukannya, jawab Anita. Kamu bisa mencoba mencari pinjaman usaha kecil, atau bahkan mencari mitra bisnis. Selain itu, cobalah merekrut lebih banyak karyawan dari warga sekitar. Dengan tim yang lebih besar dan alat yang lebih baik, kamu akan bisa memenuhi permintaan itu, jelas Adrian. Mendengar saran itu, Anita merasa lebih percaya diri. Ia memutuskan untuk mencoba langkah yang lebih besar demi perkembangan usahanya. Dengan bantuan Adrian, Anita mengajukan pinjaman ke bank untuk membeli alat produksi seperti mesin pengiris dan penggorengan otomatis. Ia juga merekrut 5 karyawan tambahan, yang semuanya adalah ibu rumah tangga di kampungnya. Perubahan ini membawa dampak besar. Proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga Anita bisa memenuhi permintaan besar dari toko tersebut tanpa mengorbankan kualitas. Pak Adrian, saya benar-benar tidak menyangka semua ini mungkin terjadi. Dulu saya hanya bermimpi punya usaha kecil. Sekarang, saya sudah memiliki tim dan bisa membantu tetangga saya mendapatkan pekerjaan, kata Anita dengan bangga dalam salah satu pertemuan mereka. Ini semua hasil kerja kerasmu, Anita. Kamu pantas mendapatkannya, balas Adrian dengan senyum. Melihat kesuksesan Anita, banyak orang di kampungnya yang merasa terinspirasi. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka juga bisa memulai usaha kecil. Anita, yang kini lebih percaya diri, mulai berbagi ilmu dan pengalamannya kepada mereka. Ia bahkan menginisiasi pelatihan kecil di kampungnya, mengajarkan cara membuat makanan ringan dan mengelola usaha kecil. Adrian, yang mendengar tentang inisiatif ini, menawarkan bantuan untuk mendanai pelatihan tersebut. Kamu bukan hanya seorang pengusaha sekarang, Anita. Kamu juga menjadi pemimpin di komunitasmu, ujar Adrian saat mendiskusikan rencana pelatihan itu. Anita tersenyum penuh rasa syukur. Semua ini berkat dorongan dan bantuan dari Bapak. Saya ingin orang lain juga merasakan perubahan seperti yang saya alami. Kesuksesan Anita tidak berhenti di sana. Berkat inisiatifnya membangun komunitas,
Ia diundang menjadi pembicara dalam acara kewirausahaan di tingkat nasional. Dengan gugup, Anita menceritakan perjalanan hidupnya di depan ratusan peserta. Jika saya, seorang cleaning service tanpa pengetahuan bisnis, bisa memulai usaha kecil, maka siapapun bisa. Yang penting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar, ujar Anita, yang mendapat tepuk tangan meriah dari hadirin. Adrian, yang duduk di antara penonton, merasa bangga melihat sejauh mana Anita telah melangkah. Ia sadar, pertemuan tak sengaja mereka di mall adalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Anita kini bukan lagi hanya pemilik warung Ibu Anita. Ia menjadi inspirasi banyak orang di komunitasnya, bahkan di luar itu. Usahanya terus berkembang, dengan distribusi ke lebih banyak toko dan platform online. Adrian, yang terus mendukung Anita di balik layar, merasa hubungan mereka lebih dari sekadar mentor dan murid. Ia melihat Anita sebagai simbol harapan, bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, siapapun bisa mengubah hidupnya. Pada suatu sore, saat mereka bertemu di mall tempat kisah mereka dimulai, Adrian bertanya, "Anita, apa mimpi besarmu selanjutnya?" Anita tersenyum. "Saya ingin membuka pabrik kecil di kampung saya, Pak. Bukan hanya untuk memperluas usaha, tapi juga untuk memberi lebih banyak pekerjaan bagi orang-orang di sekitar saya." Adrian mengangguk penuh rasa bangga. "Itu impian besar, Anita. Dan aku percaya kamu pasti bisa mencapainya." Hari itu, mereka meninggalkan mall dengan semangat yang sama, untuk terus melangkah ke depan, membawa perubahan positif bagi diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara Anita dan Adrian semakin erat, meskipun tidak pernah diungkapkan secara langsung. Adrian tetap hadir sebagai mentor yang mendukung Anita, sementara Anita melihat Adrian bukan hanya sebagai pembimbing, tetapi juga sosok yang selalu percaya padanya di saat ia ragu pada dirinya sendiri. Kesuksesan usaha, keripik Ibu Anita, kini mencapai puncaknya. Anita berhasil membuka pabrik kecil di kampungnya, seperti impian yang dulu ia ceritakan pada Adrian. Banyak warga sekitar yang bekerja di sana, dan kehidupan komunitasnya perlahan membaik. Di sela-sela kesibukannya, Adrian tetap menyempatkan diri datang ke kampung Anita, membantu mengembangkan strategi bisnis, dan memberikan motivasi. Namun, di balik kebanggaan dan kebahagiaan itu, ada perasaan yang mulai tumbuh di hati mereka berdua, sesuatu yang selama ini tidak mereka akui, tetapi terasa semakin nyata setiap kali mereka bersama. Suatu sore, setelah menyelesaikan rapat kecil bersama karyawan di pabriknya, Anita menerima pesan dari Adrian. "Anita, bisa bertemu di taman dekat mall sore ini? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Jantung Anita berdebar. Ia penasaran, sekaligus gugup. Sudah lama mereka tidak bertemu di tempat yang dulu menjadi awal perjalanan mereka. Ia memilih mengenakan pakaian sederhana namun rapi, ingin terlihat baik di mata pria yang sangat ia hormati. Sesampainya di taman, ia melihat Adrian sudah duduk di bangku taman yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini, pria itu tampak lebih santai, tanpa kesan formal seperti biasanya. "Pak Adrian," sapa Anita dengan senyum. Adrian menoleh dan tersenyum lebar. "Anita, kamu datang tepat waktu. Duduklah." Mereka duduk berdua di bangku itu, di bawah langit sore yang mulai berwarna jingga. Suasana taman yang tenang membawa Anita kembali ke kenangan awal pertemuan mereka, momen yang ia anggap sebagai titik balik hidupnya. "Anita," ujar Adrian dengan nada serius namun lembut, "aku sudah lama ingin mengatakan ini. Kamu mungkin melihatku sebagai seorang mentor, seseorang yang membantu membimbingmu.
Tapi bagiku, kamu adalah seseorang yang jauh lebih berarti. Anita menatap Adrian dengan mata terbelalak, tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu. Pak Adrian, maksudnya. Adrian menarik napas dalam dan tersenyum hangat. Awalnya, aku hanya ingin membantu seseorang yang punya mimpi besar. Tapi seiring waktu, melihat tekadmu, kebaikan hatimu, dan semangatmu yang luar biasa, aku menyadari sesuatu. Kamu bukan hanya sekadar sosok yang menginspirasi, Anita. Kamu adalah seseorang yang membuatku merasa lengkap. Anita merasa pipinya memerah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaannya yang selama ini ia pendam perlahan-lahan menyembul ke permukaan. Anita, lanjut Adrian sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru. Aku tahu ini mungkin mengejutkan, dan mungkin kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Tapi bagiku, dunia itu tidak penting jika tidak ada kamu di dalamnya. Maukah kamu bertunangan denganku? Anita menatap kotak itu dengan mata berkaca-kaca. Di dalamnya ada cincin sederhana namun elegan. Tidak pernah ia bayangkan pria seperti Adrian akan datang ke hidupnya dan membuatnya merasa begitu berharga. Dengan suara bergetar, Anita menjawab, Pak Adrian, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya seorang perempuan sederhana. Adrian langsung memotongnya dengan lembut. Jangan pernah merendahkan dirimu, Anita. Kamu adalah perempuan paling luar biasa yang pernah aku temui. Bersama kamu, aku ingin membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk kita berdua, tetapi juga untuk orang-orang yang kita bantu. Air mata Anita akhirnya jatuh. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk. Ya, Pak Adrian, saya mau. Adrian tersenyum lebar dan menyematkan cincin itu di jari manis Anita. Mereka berdua tertawa kecil, masih tak percaya dengan momen yang baru saja terjadi. Langit sore di taman menjadi saksi janji dua hati yang dipertemukan oleh takdir. Dua orang dari latar belakang berbeda, namun memiliki satu tujuan, membawa perubahan dan kebahagiaan, tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Setelah pertunangan mereka, kabar itu menyebar dengan cepat di kampung Anita. Banyak yang terkejut, tetapi lebih banyak lagi yang merasa terharu dan ikut bahagia. Anita dan Adrian menjadi simbol bahwa cinta tidak mengenal batas, selama kedua hati memiliki ketulusan dan saling melengkapi. Mereka berdua melanjutkan usaha Anita dengan lebih besar lagi, membantu komunitas, dan mengembangkan program kewirausahaan kecil di desa-desa lain. Adrian, yang selalu mendukung dari sisi bisnis, kini tidak hanya menjadi mentor, tetapi juga pasangan hidup yang siap mendampingi Anita dalam suka maupun duka. Di pabrik kecilnya, Anita sering menyampaikan motivasi kepada karyawannya. Jangan pernah takut bermimpi besar. Saya pernah menjadi cleaning service, tapi sekarang, saya memiliki kehidupan yang tak pernah saya bayangkan. Semua ini berawal dari keberanian untuk memulai. Adrian, yang mendengar ucapan itu, hanya tersenyum di sudut ruangan, bangga pada wanita yang kini menjadi tunangannya. Kisah mereka membuktikan bahwa pertemuan yang tampaknya biasa saja bisa menjadi awal dari perjalanan yang luar biasa. Bahwa cinta, usaha, dan impian, jika dipupuk dengan ketulusan, akan membawa pada kebahagiaan yang tak terduga. Dan di taman yang sama di mana mereka bertemu pertama kali, Adrian dan Anita kembali duduk berdua suatu sore, menikmati langit jingga. Kali ini, mereka tak hanya berbicara tentang mimpi, tetapi tentang masa depan yang akan mereka jalani bersama. Sahabat inspiratifku, ayo kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Beberapa bulan berlalu sejak Anita resmi membuka warung Ibu Anita. Usaha kecil itu mulai mendapatkan pelanggan tetap,
terutama berkat inovasi yang ia terapkan dari saran Adrian. Keripik pisang dengan rasa-rasa unik seperti coklat, keju, dan pedas manis menjadi favorit. Selain itu, layanan pesan antar yang ia kelola melalui aplikasi sederhana membuat warungnya semakin dikenal. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Suatu hari, Anita menerima komplain dari pelanggan bahwa keripik yang dikirim tidak segar. Ia merasa sangat terpukul. Dengan penuh rasa bersalah, Anita menghubungi Adrian untuk menceritakan masalah itu. "Pak Adrian, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saya takut pelanggan kecewa dan tidak mau membeli lagi," ucap Anita dengan suara hampir menangis di telepon. Adrian mendengarkan dengan tenang sebelum merespons. "Anita, setiap pengusaha pasti pernah menghadapi masalah seperti ini. Yang penting bukan kesalahannya, tapi bagaimana kamu merespons. Sudahkah kamu meminta maaf pada pelanggan itu dan menawarkan solusi?" "Saya sudah minta maaf, Pak, tapi saya tidak tahu solusi apa yang tepat. Kamu bisa tawarkan penggantian produk gratis atau diskon untuk pembelian berikutnya. Dengan begitu, pelanggan merasa dihargai, dan kamu bisa memperbaiki citra usahamu." Anita mengikuti saran Adrian. Ia segera menghubungi pelanggan yang komplain dan menawarkan penggantian produk gratis. Pelanggan itu, yang awalnya kesal, akhirnya memuji sikap Anita yang bertanggung jawab. Dari kejadian itu, Anita belajar pentingnya menjaga kualitas dan hubungan baik dengan pelanggan. Nama, warung Ibu Anita, semakin dikenal, bahkan di luar kampungnya. Suatu hari, seorang pemilik toko oleh-oleh besar di kota menghubungi Anita setelah mencoba keripiknya yang dibeli melalui layanan pesan antar. "Bu Anita, keripik pisang Anda rasanya enak sekali. Saya tertarik untuk menjualnya di toko oleh-oleh saya. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" ujar pemilik toko itu melalui telepon. Anita merasa bahagia sekaligus gugup. Tawaran itu tentu menjadi peluang besar. Tetapi ia sadar bahwa produksinya masih terbatas. Ia kembali meminta saran Adrian. "Pak Adrian, ini peluang besar, tapi saya takut tidak bisa memenuhi permintaan toko itu karena kapasitas produksi saya masih kecil." Adrian tersenyum mendengar kabar baik itu. "Itu masalah bagus, Anita. Artinya, usahamu mulai berkembang. Sekarang waktunya kamu berpikir untuk meningkatkan kapasitas produksi. Bagaimana dengan melibatkan lebih banyak tenaga kerja, mungkin dari warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan?" Anita memikirkan ide itu dengan serius. Setelah berdiskusi lebih lanjut dengan Adrian, ia memutuskan untuk merekrut 3 ibu rumah tangga di kampungnya sebagai karyawan. Dengan tambahan tenaga kerja, ia berhasil meningkatkan produksi keripik dan memenuhi permintaan toko oleh-oleh tersebut. Kerja keras Anita mulai membuahkan hasil yang lebih besar. Usahanya tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Media lokal kembali menyoroti kisahnya. Bahkan kali ini ada stasiun TV nasional yang tertarik untuk meliputnya. Saat wawancara, Anita dengan bangga menceritakan perjalanannya dari seorang cleaning service menjadi pengusaha kecil yang sukses. "Saya tidak pernah menyangka hidup saya bisa berubah seperti ini. Semua berawal dari pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang percaya pada mimpi saya dan membantu saya mewujudkannya." Adrian, yang menonton wawancara itu dari kantornya, merasa bangga sekaligus terharu. Baginya, Anita adalah bukti nyata bahwa keberanian untuk bermimpi, meskipun kecil, bisa membawa perubahan besar. Beberapa minggu setelah wawancara itu, Adrian mengundang Anita untuk bertemu di mal tempat mereka pertama kali berkenalan. Kali ini, suasana pertemuan mereka berbeda. Anita tidak lagi merasa canggung atau minder. Ia datang dengan percaya diri,
membawa sekotak keripik pisang rasa baru untuk Adrian. Pak Adrian, ini sebagai ucapan terima kasih saya. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin masih bekerja sebagai cleaning service tanpa pernah mencoba mewujudkan mimpi saya, ujar Anita dengan senyum tulus. Adrian menerima kotak itu sambil tertawa. Anita, ini semua berkat kerja kerasmu sendiri. Aku hanya membimbing sedikit. Kamu yang menjalani semuanya dengan dedikasi. Mereka berbincang panjang lebar, membahas perkembangan usaha Anita dan rencana ke depan. Adrian bahkan memberi ide untuk memperluas pasar melalui platform e-commerce. Di akhir pertemuan, Adrian berkata, "Anita, kamu tahu, melihat perjuanganmu memberiku semangat untuk membantu lebih banyak orang seperti kamu. Aku percaya, suatu hari kamu juga bisa menginspirasi orang lain untuk meraih mimpi mereka." Anita terus mengembangkan usahanya dengan dukungan moral dan arahan dari Adrian. Usahanya kini bukan hanya tentang menjual keripik, tetapi juga menjadi simbol bahwa siapapun bisa bangkit dari keterbatasan asal mau berusaha dan tidak takut memulai. Adrian pun semakin aktif terlibat dalam program mentorship bagi pengusaha kecil, menjadikan pengalaman bersama Anita sebagai inspirasi utama. Dan di tengah hiruk-pikuk mall yang kini penuh cerita, Anita dan Adrian menyadari satu hal penting. Pertemuan tak disengaja mereka bukanlah kebetulan, melainkan awal dari perjalanan hidup yang saling menguatkan dan mengubah hidup masing-masing. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap semangat dalam menapaki waktu, di dalam kehidupan ini, dengan tetap semangat dan semakin baik lebih berkualitas lagi. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Di Cermat Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.